just after dawn on December 26, 2004. One of the largest earthquakes ever recorded strikes. It sets off a devastating wave that surges across the Indian Ocean. The Boxing Day tsunami claims the lives of hundreds of thousands living in coastal communities in its path, forever altering the destinies of those who survived. Peristiwa tsunami banyak mengubah karakter dan situasi sosial di Aceh dan juga mungkin juga secara budaya. Tapi ketika tsunami, semua bantuan asing datang dan membuat Aceh lebih terbuka pada banyak hal. Masa konflik, masa perang membuat Aceh sangat tertutup. Orang-orang asing tidak bisa masuk ke Aceh. This was a region in the throes of violent civil unrest. Persenjataan yang kemana-mana, ada bahkan di depan rumah saya tuh ada kita ketemu granat sekalipun, jadi memang mengkhawatirkan. Saya lebih melihat peristiwa tsunami 2004 itu sebagai titik balik dari sedemikian besar beban yang Aceh tanggung pada saat itu. 20 years after one of Asia's most profound tragedies, Aceh is a portrait of strength and hope. Set against the tsunami's lingering aftermath, life hums with the rhythm of peace and normalcy in Banda Aceh. To the uninitiated visitor, there are hardly any reminders of the tsunami. But scars do remain in some corners. Ari Palawi is a professor at the local university. On that fateful Sunday 20 years ago, he was outside his home with his mother when he felt the earth move under his feet. Ibu saya memang udah di luar, udah di sana gitu kan. Jadi saya sama adik bayi di sini. Nah, kami harus nunggu. Saya harus nunggu untuk bisa jemput ibu saya. Karena memang keras sekali gempanya. Nah, sampai kami harus jongkok gitu, jongkok. Nah, setelah udah agak reda, saya masuk ke dalam. Ke dalam, ibu saya sekitar di sini. Nah, saya pegang beliau, bawa pelan-pelan. Gempa masih ada itu, walaupun tidak terlalu berat, tapi setidaknya saya udah bisa bawa ibu saya ke sini. Nah, kemudian kami kembali nunggu di sini, duduk kan. Nah, duduk. Nah, dan semua orang di luar rumah semua menunggu kan sambil ya berdoa, Allahu Akbar segala macam apapun dikatakan. At approximately 8 in the morning, a 9.1 magnitude earthquake triggers a tsunami which ravages coastlines across the Indian Ocean. Because of its proximity to the earthquake's epicenter, Aceh is one of the first and worst places hit. Moments after the first wave unleashed its fury, the region plunges into turmoil. Mulailah ada 1-2 orang lari dari sana. Kami bingung gitu dan yang lari itu, ayo air naik. Semua bilang begitu. Kami sempat bingung juga, terus kenapa kalau air naik? Dan kami nggak nyangka itu. As the waters surge, Ari and his mother flee inland. Like him, hundreds of thousands are rendered homeless by the tsunami. Entire villages lay in ruins. Ships are hurled kilometers inland. Rescue and relief operations are launched within hours.
able survivors assist in any way they can. Waktu itu ini juga berlumpur dulu. Dulu berlumpur sebelum kita bisa turunkan makanan, kita bersihkan ini. Siang malam kita bersihkan. Pakai grek, pakai sekop alat seadanya. Sampai akhirnya dibantu sama ada tokoh-tokoh pejabat ya yang tinggal di sini. Dia datangkan mesin sehingga lebih cepat waktu itu pembersihannya. Nah, saya ingat betul waktu pertama kali azan. Di situ saya yakin gitu loh. Kembali lagi gitu. Saya percaya betul itu. Jadi waktu pertama kali terdengar azan, rasanya semua jadi mudah. Semua orang kembali ke sini, semua orang kembali. The scenes were harrowing, but the people of Aceh were no strangers to tragedy. Before the tsunami, the region had been embroiled in an armed conflict for decades. Separatists were seeking independence from Indonesian rule. Ya karena memang situasinya belum betul-betul selesai untuk urusan konflik ya. Jadi dampak dari konflik itu salah satunya banyak markas-markas polisi atau tentara yang hancur ya, dan persenjataan yang kemana-mana. Ada bahkan di depan rumah saya tuh kita ketemu granat sekalipun. Jadi memang mengkhawatirkan. The Free Aceh movement, or GAM, wanted to end what they saw as the exploitation of the province's wealth and resources. Amnesty International estimates 10 to 30,000 casualties from the 29-year-long insurgency. If the situation is getting worse, then we may consider to terminate the humanitarian pause, and we will intensify steps and actions to maintain security, law and order. Well, as you know, it is the Indonesia's wish to continue the war upon the Acehnese, and that is how they familiar to settle the problem by violence. The tsunami brings the conflict to an abrupt halt and triggers an unexpected truce. In August 2005, less than a year after the disaster, GAM and the Indonesian government signed the Helsinki Peace Accord. This paves the way for Aceh's reconstruction. Jadi saya melihat satu sisi tsunami itu musibah, tapi sisi lain tsunami itu sebagai jalan keluar dari konflik yang tidak tahu kapan akan berakhir. Dan kenyataannya seperti itu. Setelah tsunami terjadi, perdamaian terjadi, lalu Aceh menjadi daerah, dalam tanda kutip, daerah baru yang semua orang bisa menerimanya. Apa yang terjadi di Aceh sebelumnya tidak menjadi perhatian masyarakat dunia, tapi dengan ada tsunami ini, tidak hanya tsunami yang menjadi perhatian masyarakat dunia, tapi juga konflik yang sudah berlangsung panjang di sini. Sehingga terselesaikan dengan bantuan dunia juga. Aid has enabled vast physical changes in the city. New infrastructure, buildings and businesses have emerged, carrying with them a sense of hope. But memories of those darker days still persist. The Indonesian province of Aceh bears the full brunt of the tsunami's unleashed terror. More than 167,000 people perish. Countless families are torn apart.
Lah, ingat dia tahun yang tadi. Jadi lu mengajak gula. Lah, mengajak kula. A top priority, to reunite parents and children separated by the waves. There are far too few reunions. Oh, senang kali anak saya udah jumpa kan. Rasanya tak kayak mana. Sakit-sakit pun sehat rasanya. Tengok dia. We still have, a long list of children looking for parents, and they're willing us to help them to reunify them into a very, happy family. Junaidi is the headmaster at a primary school along the western coast of Aceh. He lost half his family to the tsunami. Kami berdiri di situ sama anak, saya, istri, anak 2, 1 perempuan, 1 laki-laki. Sampai di situ berhenti, kemudian saya lihat ke arah lautan. Saya lihat airnya semakin tinggi, airnya datang, gini dia datang. Tapi yang di bawah ini, yang nampak ini atasnya, ini lebih duluan tapi rendah dia. Tapi bunyi dia tut itu bunyi putus kayu, batang kayu putus, batang kelapa, kayu semua. Kami langsung lari. Kemudian di suatu tempat dulu ada pokok karet, kami berhentilah situ. Jadi saya ajak semua istri, anak dan warga turun. Kami jalan, arah airnya begini, kami datang dari sini, kan cepat ketemunya. Kemudian kami sama anak saya gendong, naik ke atas bukit, istri dan anak saya kena semua di belakang. Ya, tapi kita nggak bisa menolong. Nggak terasa 20 tahun ya. Gimana ya, kita nggak sanggup kita membayangkan. Kita sering berandai-andai gitu ya. Seandainya masih ada orang tuh. Nggak bisa saja kita. The school he previously taught at in 2004 was washed away by the treacherous waves. Begini, kalau kita hitung yang sisa, lebih mudah kita menghitung yang masih selamat daripada kita menghitung yang hilang. Karena gini, kampung saya 1.400 lebih kurang, yang sisa cuma 318 orang. Kan lebih mudah kita mengingat yang selamat daripada yang nggak ada lagi. Itu juga anak-anak sekolah. Ada yang memang nggak ada anak satu pun sekali, ya, nggak ada lagi, hilang semua. Mungkin kalau di sekolah saya kemarin itu sekitar 5 orang yang sisa. Itu dari kelas 1 sampai kelas 6. In time, Junaidi remarried. Many who lost spouses to the tsunami found comfort in other survivors. Many children orphaned by the disaster were also adopted by their extended families. Kurata Ayuni, or Tata to her friends and family, is now in her late 20s. She was 8 when the tsunami struck. Tata lost both her parents and for years was overcome by grief. Pas
tahu mami sama bapak meninggal tuh kayak ya udah nggak nangis, ketawa-ketawa karena dulu Tata memendam kesedihan, aku harus kuat, ternyata nggak kayak gitu. Jadi bertumpuk-tumpuk, jadi dia meledaknya pas Tata udah gede gitu. Dan alhamdulillah Tata menemukan ruang dan juga cara untuk mengekspresikan perasaan Tata yang positif, dan alhamdulillah ya di sini Tata sekarang. Tata's uncle gave her a second-hand camera when she was 19. Photography has since become her way of coping with the trauma. Tata's photographs capture Aceh's evolving physical and social landscape. They've earned her widespread recognition. It's led to several jobs managing the social media accounts of businesses in Banda Aceh. Kenapa bisa belajar kopi? Karena dari sosial media spesialis di Coffee Shop Banda Aceh. Jadi belajarnya di situ. Jadi para ownernya mengajarkan untuk bisa membuat kopi. Aceh boasts a rich coffee culture, with cafes serving as meeting places in the community. Here's where deals are done and decisions made, almost always by men. Then at 27, Tata embarked on a venture that before the tsunami would have been unthinkable. She opened a cafe. Morning Mama is one of a handful of cafes in Banda Aceh owned and operated by a woman. Raihan, an author, has observed the gradual shift in Acehnese gender norms. Sekarang kan banyak ya kita lihat ya, warung-warung kopi, perempuan-perempuan, customernya perempuan. Kalau di sini customernya gimana, Tat? Almost perempuan sih, Kak. Iya. Jadi pas awal buka pun orang ngelihat, oh Morning Mama. Pastinya karena ada mamanya dikirain cuma khusus untuk perempuan gitu. Jadi baru beberapa bulan ini yang udah banyak laki-lakinya, tapi tetap perempuan yang menguasai Morning Mama ini. Sekarang setelah tsunami jauh lebih terbuka ya masyarakat kita di sini ya. Itu salah satu berkah juga ya. Iya, berkah tsunami. Bahwa perempuan-perempuan bisa punya pekerjaan yang dulunya nggak boleh ya. Perempuan-perempuan bisa melakukan sesuatu di warung kopi, bertemu dengan kawan-kawan, ngerjain pekerjaan kuliah misalnya ya. The tsunami brought international aid into Aceh, and along with it, new ideas and influences. Leading by example, Tata pushed societal norms, advancing the cause of women, who in Aceh often played less dominant roles in public life. Aku takut nih bersaing dengan para yang punya coffee shop, karena kan terkenal kalau di Banda Aceh ini yang punya coffee shop itu adalah laki-laki. Nah gitu, jadi mungkin dengan adanya Tata sebagai perempuan dan juga pemilik bisnis di bagian coffee shop, mungkin bisa membantu perempuan yang minder tadi untuk yuk kita semangat, karena kita sebagai perempuan juga bisa loh. Today, Acehnese women continue to push the boundaries of what's possible. Banyak banget pasti perbedaannya, karena untuk beberapa tahun sekarang ini juga banyak aktivis-aktivis perempuan dan juga beberapa individu yang memang benar-benar memperjuangkan perempuan. Jadi dari segi bisnis, dari segi seni juga banyak perempuan-perempuan yang ikut menyuarakan suara perempuan lainnya. Di warung kopi, karena memang para perempuan-perempuan di Aceh punya kapasitas dan punya pengetahuan yang sama baiknya dengan laki-laki. Tapi mungkin di masa sebelum tsunami ada hal-hal yang membuat ruang gerak mereka agak terbatas. Tapi setelah tsunami mereka mendapat peluang untuk membuktikan dirinya bahwa mereka juga bisa mengisi ruang-ruang yang dulu mungkin tidak dapat mereka isi. Sebenarnya saya suka kalau dari sunset itu aktivitas orang-orang yang pada saat sunset itu. Jadi kayak banyak orang yang datang ke pantai untuk lihat sunset, terus mereka kayak bahagia gitu. Saya suka melihat pemandangan itu sebenarnya.
orang-orang yang nungguin sunset, terus chill with sunset gitu-gitu sama teman-temannya. Kayak apa ya, bahagia itu sesederhana itu. Kayak nggak perlu mencari bahagia kemana-mana, cukup dengan hal yang sederhana aja gitu. The tsunami caused untold devastation, ripping families apart. But the waves also brought about social change. The children who survived, now adults, shoulder the responsibility of shaping their future communities. Siberut is located off the west coast of Sumatra, an island lying on top of the Sunda megathrust, a highly active geological area. Major earthquakes have occurred north and south of the island over the past decades, but there hasn't been a major earthquake here for the last 200 years. The last big one that struck Siberut occurred in 1797. Experts think the next big one is long overdue. Scientists from Indonesia and Singapore want to learn more about what's happening deep within the Earth's crust. We just finished installing a GPS station in this area, which is Tiop village. So this is actually one of our latest addition to Sugar Network. The Sugar Network, short for Sumatran GPS Array, is a network of stations that monitor the movement of the land. The collision of the Indo-Australian plate with the Eurasian plate is causing the ground here to shift. Dr. Susilo from the National Research and Innovation Agency of Indonesia has been researching seismic activities for nearly 20 years. He's keen to get a clearer picture of tectonic movements occurring in the region. Subduksi Indo-Australia yang berasal dari Australia, dia mensubduksi ke Sumatera itu bergeser sekitar 6-7 cm per tahun. Jadi kalau misalkan ada pergerakan ya tentunya sekitar segitu ya, 6-7 cm per tahun yang mendorong Pulau Sumatera ke arah utara timur atau timur laut dengan kecepatan 6 cm per tahun. Biasanya dalam apabila terjadi gempa bumi kita bisa melihat dari perubahan posisi stasiun GPS yang setelah kita pasang, kita bisa lihat perubahan posisinya. Jadi itu ada lompatan atau lonjakan, pergeseran tiba-tiba dalam koordinat GPS yang kita dari stasiun GPS yang kita install. The team is planning to install 8 new stations across the island. More stations make for a clearer picture of exactly how tectonic plates are actually moving deep beneath the Earth's surface. There is still remaining a segment along the Sumatra subduction zone still intact, has not produced a big event yet. So this is a place we call the Mentawai seismic gap. And the last event that ruptured this portion of the megathrust was in 1797, more than 200 years ago. Scientists anticipate that if a major earthquake occurs here, there's a strong possibility it could trigger a tsunami. So this is why it's important to understand how high, how low the seismic risk and hazard from these fault systems. And we need instruments to monitor how the surface moves to understand better the risk and hazard. Dr. Junaito Tullius researches the social and cultural impacts of natural disasters across Southeast Asia. He was born and raised in Siberut,
So the threat of a seismic event occurring here is deeply personal. Every time he visits, he makes a point to engage with the locals, explaining to them the science behind his work. Tullius translates complex concepts into language that resonates with the Mentawaians. This is a great opportunity for me to return to these islands, to this archipelago, because then I could contribute to help the community understand the situation relating to the earthquake and tsunami and other natural disaster. And it's a great feeling because by doing that, my knowledge can be contribute to the safer and sustainable society. If a major earthquake did occur here, and it triggers a tsunami, it isn't only Siberut that will be affected, but also the city of Padang that lies directly in its path. Kota Padang adalah salah satu kota terbesar di Pulau Sumatera. Ya, ini tepatnya di Sumatera Barat. Dia berada di pantai barat Pulau Sumatera. Ya. Kemudian sampai hari ini penduduk Kota Padang ini 920.000 orang. Ya. Dengan 11 kecamatan, kemudian ada 104 kelurahan. Kita merasa Padang ini dimulai diketahui sebagai daerah yang rawan bencana. Itu kita efek daripada tsunami Aceh 2004. Padang's most recent major disaster, a magnitude 7.6 earthquake in 2009. The earthquake did not originate at the Sunda megathrust, but its epicenter is near its tectonic plate boundaries. Some estimates speculate that 250,000 families lost their homes and livelihoods. Over 1,000 people across the region lost their lives, with 300 fatalities in Padang City alone. Nah, sehingga sangat mencekam. Itu sore, itu semua elektrik lampu mati. Sinyal handphone tidak ada sama sekali. Jadi kita stres itu menghubungi keluarga. Itu yang paling buat saya, kita yang paling stres itu. Karena kita nggak bisa hubungi istri, entah dari mana dia. Ada yang bilang arah ke pantai. Nih ada informasi tsunami. Ya, anak-anak yang pulang sekolah nggak bisa dihubungi oleh orang tuanya. Itu yang bikin orang jadi kalut itu. Semua orang berlari menjauhi pantai. Sementara anaknya ada di kawasan pantai. Itu luar biasa pengalaman yang sangat berkesan oleh saya. Makanya ketika saya jadi kepala BPBD, ini yang harus kita atasi. Bagaimana supaya masyarakat tidak kalut ketika mereka mengetahui ada bencana gempa dan tsunami. One outcome leading to better disaster management was the designation of safe zones for residents. Mereka punya blue line yang tujuannya itu untuk memberikan batasan bahwa kalau tsunami terjadi perkiraannya mungkin sampai di sini. Sehingga nggak perlu jauh-jauh melarikan diri. Nah, di Padang kita buat seperti itu, ada lebih kurang 25 titik ya, lokasi yang kita beri warna biru ya, kita beri itu blue line. Namanya perkiraan aman tsunami. Nah, ini yang spesial yang kami tahu ya, belum ada orang yang membuat seperti itu di Indonesia. The foreshore of Padang is flat and highly populated. A tsunami could easily wash away homes here, most of them being in the red zone. If it were to occur, residents would have approximately 20 minutes to get across the blue line to safety. Dihitung pada rencana kontingensi Kota Padang, jumlah penduduk yang benar-benar berdomisili di zona merah itu sekitar 500.000 jiwa. Jadi kalau Kota Padang tidak berbuat apa-apa, jumlah korban jiwa akan 2 kali lipat Aceh, hanya untuk satu Kota Padang saja. Sementara untuk Sumatera Barat, yang tinggal di zona merah itu hampir 1 juta jiwa. Makanya dalam kondisi yang aman seperti ini, maka mitigasi itu kita perbanyak, ya, baik itu melalui sekolah-sekolah. Ini juga ada sekitar hampir 100 lebih ya. Sekolah yang ada di zona merah tsunami itu hampir 150.000 siswa.
itu baru SMP, SD, belum lagi SMA, belum lagi perguruan tinggi. Ya, belum lagi pasar, ya tempat market tempat orang ini berjualan. Itu kan ribuan juga kalau siang hari. The lack of disaster planning contributed to Aceh's high death toll. But that's beginning to change across Indonesia's vulnerable coastlines. Kita bandingkan seperti kejadian tsunami yang lalu, itu tiap jalan itu terjadi kemacetan. Mungkin untuk mendapatkan istilahnya escape route tersebut, ya kan kita perlu memakai lahan-lahan masyarakat. Istilahnya untuk caranya itu istilahnya kita harus menghubungi antara desa ke desa. In the years following the 2009 earthquake, Padang took steps to enhance preparedness. They planned evacuation routes and built evacuation centers. But this isn't enough. Residents remain extremely vulnerable. Kogami is a Padang-based NGO created after the 2004 Aceh tsunami. They realized that it isn't infrastructure alone that would save lives, but attitudes too. Their focus is on community education, which in the beginning wasn't always well received. Patah semangat, kita door to door dengan selembar kertas saja, dengan pengetahuan awal datang ke masyarakat. So masyarakat mengatakan, kamu lebih dari Tuhan, lebih tahu dari Tuhan gitu kan. Tidak akan terjadi tsunami di Kota Padang. Pergi dikejar pakai parang. Kita lari tunggang langgang dan kita juga ditegur oleh pemerintah karena menakuti wisatawan dan investor datang ke Kota Padang. Despite those initial setbacks, Kogami eventually made headway. In 2022, 2 districts in Padang were declared tsunami ready. Jadi kami kelurahan yang mendapatkan pengukuhan Kelurahan Ready Tsunami Community oleh IOC UNESCO pada tanggal 22 Desember 2022 dan diselebrasikan di tanggal 26 kemarin di tahun 2022 di bulan Desembernya. Salah satu dan satuan pendidikan juga, tidak hanya masyarakatnya, satuan pendidikan yang ada di Kelurahan Nolong Melati juga kami lakukan upaya-upaya melakukan peningkatan kesiapsiagaan. Tapi itu penting, karena kalau kami kehilangan energi, suatu saat ketika kehilangan energi, karena ini sudah lama ya, hampir 20 tahun dan tsunami-nya tidak terjadi, so tidak mudah menjawab kegelisahan masyarakat. Jadi selalu kita motivasi, kita nggak berharap bencananya datang. Tapi kita harus selalu siap, karena bencana itu justru tiba di saat kita tidak siap. Oke, nyanyinya gini. Kalau ada gempa, lindungi kepala. Kalau ada gempa, masuk meja. Today, Kogami is at a primary school observing a disaster evacuation drill. This school is located in the red zone. Kegiatan simulasi ini sangat penting dilaksanakan karena bisa tahu di mana tempat kita nanti berkumpulnya, bisa mengetahui dari wali murid atau orang tuanya untuk menjemput anaknya kemana. Jadi kalau seandainya terjadi gempa, kami sudah siap untuk membawa anak evakuasi ke tempat yang ditentukan. Jadi kalau SMP shelter, nah shelter ini untuk warga masyarakat dan warga sekolah lainnya yang telah memahami peta evakuasinya. Jadi sudah disiapkan oleh tempat di mana shelter itu berada. Jadi masyarakat hanya tinggal melakukan evakuasi langsung ke shelter-shelter yang sudah ada di dalam peta evakuasinya, seperti itu. When an earthquake strikes, the students' first response is to leave their classrooms. Then, even without an official update, they'll evacuate to a nearby secondary school, one specifically designed with a dual purpose. Kita bisa lebih dari 1.000 orang sebenarnya shelternya. Karena siswa kita kan sekitar 780 lebih. Nanti masyarakat bisa kita tampung di sebelah sana sekitar 250 sampai 300 orang di sebelah sana. Waktu 20 menit, golden time-nya 20 menit. Jangan tunggu-tunggu informasi BMKG,
Karena jadikan gempa itu sendiri yang dirasakan lama, apalagi kuat, itu langsung evakuasi dengan keluarga. Nah, karena itu masif kita lakukan, apalagi dari sekolah ke sekolah, sepertinya lebih efektif karena anak-anak bercerita ke orang tua. Kalau kita bandingkan ya dengan Aceh, ataupun kita bandingkan dengan ketika Padang dilanda gempa 2009, yang ketika itu kita tidak punya informasi apa-apa. Tapi setelah itu, ketika kita sudah melakukan sosialisasi, kemudian juga pendidikan, ya, drill, simulasi, itu kesiapan masyarakat sudah mulai meningkat. Ya, nah itu terbukti kemarin di tahun lalu itu ada gempa di Mentawai itu pada malam hari. Begitu ada dari BMKG memberikan informasi bahwa ini bukan tsunami, mereka langsung balik ke rumah. Nah artinya sudah ada kemajuan besar. Ya, dibandingkan di Sumba Aceh ataupun dibandingkan dengan ketika 2009 gempa Padang. Nah, ini membuatkan kita merasa agak lega juga, ada peningkatan dalam cara masyarakat merespon ketika jadi bencana. Kita kasih tepuk semangat lo, tepuk semangat! "20 years after the Indian Ocean tsunami, Aceh has undergone a remarkable transformation. A new city has risen from the rubble. But scattered across it are reminders of that devastating day. Like the Tsunami Museum in the heart of the city, this is both a memorial and a place for learning. Ruang ini menggambarkan bagaimana kondisi tsunami di 26 Desember 2004 lalu. Inilah suasana yang menggambarkan mencekamnya Aceh pada saat ombak datang menghampiri kota Banda Aceh dan seluruh kabupaten kota yang ada di Aceh. Suasana ini gelap, menandakan serasa kita berada di dalam kondisi tsunami pada saat itu. Visitors descend through a dimly lit, narrow, spiraling walkway into an immersive experience. It's a walk that Syaputra Azwa has taken many times as head of the museum. For survivors, it's a walk that triggers flashbacks. Saya kebetulan lari kurang lebih 1 kilometer ke depan. Itu yang membawa suasananya semakin mengerikan karena pada saat itu kita masyarakat Aceh belum tahu apa yang harus dilakukan. Sehingga ada mobil yang masih mengarah ke laut. Ada yang dari laut mengarah ke sana sehingga macetnya tidak terkendali. Masyarakat juga udah panik sehingga korban ada juga yang kena ombak gara-gara macet yang disebabkan ketidaktahuan masyarakat pada saat itu. Andainya nanti gempa dan kalian di dalam ruangan kelas, kemana nak? Kemana sayang? Ada yang mau bantu ibu jawab? Arah Lamlom atau arah ke Nusa? Oh Akbar ya? Despite the potential danger, lessons on disaster preparedness are lacking in Aceh's school system. One volunteer wants to change this. Once a month, Raihan Lubis visits a school near her home to spend some time with the students. Her topic of engagement, natural disasters. Raihan wants future generations to learn from past tragedies. Setelah hampir 20 tahun tsunami, kita bisa melihat banyak perubahan. Utamanya soal situasi keamanan, karena sudah ada
peristiwa ada peace process di dalam rentang waktu 20 tahun ini membuat masyarakat lebih optimis ya dalam melihat kehidupannya. Peluang-peluang ekonomi jauh lebih terbuka, kesempatan-kesempatan untuk sekolah, untuk pendidikan itu juga jauh lebih banyak setelah tsunami. Dan itu membuat banyak perubahan bagi situasi di Aceh. Saya dan mungkin banyak orang berharap bahwa perdamaian ini akan tetap terus berlanjut sampai kapanpun. The events of 2004 traumatized Raihan. She left Aceh shortly after the disaster and settled in Medan. But 8 years ago, she and her family returned, rebuilding their home on the land they're deeply connected to. Tapi akhirnya saya memilih untuk back to Aceh untuk mengobati trauma saya karena saya percaya ketika saya balik ke titik di mana peristiwa terjadi, itu akan lebih memudahkan saya merilis trauma itu. Saya kembali bangkit dan kemudian pelan-pelan menata hidup sambil terus belajar bagaimana supaya ke depannya generasi mendatang, spesiali misalnya anak-anak saya paham betul untuk melakukan mitigasi terhadap situasi bencana. Karena kita tinggal di wilayah bencana, kita harus bisa berkawan dengan bencana, kita harus bisa deal dengan situasi ini. Salah satu caranya adalah dengan belajar, satu menghilangkan trauma, kemudian belajar bagaimana kita menyiapkan situasi-situasi di mana akan terjadi bencana. Jadi membekali diri kita pengetahuan-pengetahuan tentang bencana. Saya melihat apa yang perlu pemerintah lakukan adalah memprioritaskan lebih besar kepada pengembangan pengetahuan masyarakat untuk itu. Nah ini belum berhasil gitu. Jadi dengan memberikan pengetahuan yang lebih kepada masyarakat tentang bagaimana cara mengurangi risiko bencana, biayanya, uangnya itu lebih sedikit diperlukan dibandingkan dengan membangun bangunan-bangunan besar untuk pengurangan risiko bencana. Pertanyaan yang sering ditanyakan masyarakat yang tinggal di zona merah terutama adalah, jadi kapan Bu Patra? Sampai kapan kita menunggu? Bisa tidak dipercepat? Kadang-kadang pertanyaan sampai sedemikian itu menunjukkan kefrustasian sebenarnya. Kita menunggu yang tidak pasti. Walaupun dalam hati kita juga sedih dengan pertanyaan seperti itu. Apa yang bisa kita lakukan? Apalagi di tempat-tempat yang memang jauh sekali dari tempat aman, yang kita tahu ketika terjadi tsunami itu mereka tidak akan bisa selamat. Karena tidak ada ketinggian dan jauh sekali kalau harus keluar dari landaan tsunami. Itu sebenarnya juga membuat kita tidak bisa tidur sama sekali. Tapi kita harus memotivasi masyarakat bahwa ketika kita melakukan sesuatu banyak cara untuk menyelamatkan kita. Yang penting jangan berhenti untuk berusaha dan berdoa. Dengan itu mudah-mudahan kita selamat. In terms of timing, when the next big event could occur, we cannot predict yet. But we can assess the potential of seismic hazard by using techniques like monitoring the surface deformation of the earth, try to better understand where the strain is accumulating, which could lead to the next big event. It's been 2 decades since the oceans swallowed up the land in Aceh. It's a sobering reminder of nature's unpredictable power, its ability to destroy. But as the waters receded, it left behind something other than tragic loss and destruction. It gave the Acehnese a new perspective on life and survival, reshaping how they respond to disasters.
No one who survived the Indian Ocean tsunami will ever be rid of the trauma. It was a dark period that still haunts them. Yet by sharing that burden and their collective experience of that tragedy, they are healing and moving forward together as a community. Something the tsunami could not wash away.